Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Nurholik dengan NIM 312210414. Di sini saya ingin mempresentasikan UAS mata kuliah kecerdasan buatan yang akan membahas tentang analisis penjualan retail prediksi dengan machine learning. Presentasi ini akan membahas langkah-langkah dalam menganalisis data penjualan retail dan membangun model prediksi menggunakan berbagai teknik machine learning berbasis tim series. Project ini saya kerjakan menggunakan platform Google Colab. Prediksi penjualan merupakan hal yang sangat penting dalam dunia bisnis, khususnya dalam pengelolaan inventaris dan perencanaan strategi. Dengan prediksi yang akurat, perusahaan dapat menghindari kelebihan stok maupun kekurangan stok. Oleh karena itu, pada proyek ini digunakan pendekatan machine learning untuk mempelajari pola penjualan dari data historis. Mengapa prediksi penjualan penting? Optimasi inventaris memastikan ketersediaan produk yang tepat pada waktu yang tepat, mengurangi kelebihan stok dan kekurangan stok. Untuk perencanaan strategisnya, membantu dalam pengambilan keputusan bisnis seperti promosi, penetapan harga, dan alokasi sumber daya. Dalam peningkatan keuntungannya, dengan predikat yang akurat, perusahaan dapat memaksimalkan pendapatan dan meminimalkan biaya operasional. Untuk persiapan data dan pustakanya, langkah awal dalam setiap proyek machine learning adalah mengimpor pustaka yang diperlukan dan membuat dataset. Pustaka seperti NumPy, Pandas, Matplotlib, dan Seaborn sangat penting untuk manipulasi, visualisasi, dan analisis data. Pustaka utama dalam proyek ini yaitu NumPy-nya menggunakan operasi numerik, Pandas manipulasi data, Matplotlib dan Seaborn untuk visualisasi data, Skitlearn untuk model machine learning, XGBoost untuk algoritma regresi. Dalam memuat dan menjelajahi dataset, setelah pustaka diimpor, dataset penjualan dimuat dan dieksplorasi untuk memastikan strukturnya. Ini melibatkan melihat beberapa baris pertama dan terakhir, memeriksa bentuk data, informasi tipe data, dan statistik deskriptif. Untuk di sini saya tampilkan melihat 5 baris pertama dan terakhir untuk gambaran umum. Untuk gambarnya ada di sebelah kiri. Untuk bentuk data, memahami jumlah baris dan kolom dalam dataset. Misalnya 913.000 entry dalam 4 kolom. Informasi tipe data, memeriksa tipe data setiap kolom dan keberadaan nilai 0. Untuk statistik deskriptif, menganalisis mean, standar, min, dan maksimal, dan kuartil untuk setiap kolom numerik. Kemudian ada fitur rekayasa fitur. Rekayasa fitur adalah proses krusial untuk menciptakan fitur baru dari data yang ada yang dapat meningkatkan kinerja model. Dalam kasus ini, kolom date dipecah menjadi year, month, and day. Fitur tambahan seperti hari libur, siklus bulan, dan hari dalam seminggu juga ditambahkan. Lanjut, visualisasi data pra pemrosesan data. Visualisasi membantu kita memahami pola dan anomali dalam data. Tahap ini juga melibatkan penanganan outlier untuk memastikan kualitas data yang lebih baik untuk pelatihan model. Analisis rata-rata penjualan dipecah menjadi per toko, tahun, bulan, hari kerja, akhir pekan, dan hari libur. Visualisasi tren, penjualan harian, dan simple moving average atau SMA. Untuk distributor dan outlier, memeriksa distribusi penjualan menggunakan histogram dan box plot. Menghilangkan outlier, misalnya penjualan lebih dari 140 untuk meningkatkan akurasi model. Di sebelah kanan grafik
untuk analisis rata-rata penjualan dan distribusi dan outlier. Kemudian masuk ke visualisasi korelasi fitur. Heatmap korelasi membantu mengidentifikasi hubungan antar fitur. Fitur dengan korelasi tinggi misalnya lebih dari 0,8 dapat menunjukkan redundasi atau hubungan penting yang perlu dipertimbangkan. Dalam analisis ini, kami mencari korelasi yang kuat antar variabel untuk memahami bagaimana mereka saling mempengaruhi dan dampaknya terhadap penjualan. Di sini ada codingan untuk visualisasi heatmap korelasi dan hasilnya heatmap korelasi. Untuk pelatihan model, setelah data siap, langkah selanjutnya adalah memisahkan data menjadi fitur X dan target Y. Lalu membagikan menjadi set pelatihan dan validasi. Normalisasi data juga dilakukan untuk memastikan semua fitur memiliki skala yang sama. Untuk pemisahan data, memisahkan fitur X dan target Y dari dataset, set pelatihan dan validasi, membagi data menjadi 95% pelatihan dan 5% validasi. Dan yang terakhir untuk normalisasi data menggunakan standar scalar untuk menormalisasi fitur. Tampilan gambarnya seperti ini. Nah, yang terakhir model regresi dan evaluasi. Beberapa model regresi dilatih dan evaluasi menggunakan mean about error atau MAE untuk mengukur akurasi prediksi mereka pada data pelatihan dan validasi. Untuk linear regression menunjukkan 20.90, 20.97. X-Box regression menunjukkan 6.91 dan 6.92. Untuk lasso menunjukkan 21.01, 21.07. RIDG menunjukkan 20.90, 20.97. Nah, hasilnya X-Box regression menunjukkan kinerja terbaik dengan MEA terendah pada kedua set data, menjadikannya pilihan yang kuat untuk prediksi penjualan. Kesimpulannya, melalui proses rekayasa fitur, visualisasi data, dan pelatihan model, kami berhasil membangun model prediksi penjualan yang efektif. XGBoost Regressor terbukti menjadi model yang paling akurat. Model terbaik menunjukkan Xbox Regressor, menunjukkan MAE terendah. Untuk peningkatan lanjutan, optimasi hiperparameter dan eksplorasi fitur lebih lanjut. Dan yang terakhir untuk implementasi, integrasikan ke dalam model sistem bisnis yang lebih prediksinya lebih real time. Sekian presentasi dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.